Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Rahman Dewi, NIM G00230087 dari A10. Di sini saya akan menjelaskan tentang kardiorespirasi, uh, yaitu di blok 2.2 ini. Jadi, di sini saya akan menjelaskan beberapa saja, yaitu saya menjelaskan tentang faring, terus jantung sama diafragma dan mediastinum. Baik, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang faring. Jadi faring itu dia itu apa sih? Faring itu dia adalah saluran fibromuskular yang panjangnya itu 12 sampai 14 cm. Di mana dia itu menghubungkan antara kafum nasi dengan eh, laring gitu. Jadi dia menghubungkan kafum nasi dan kafum oris dan laring dan esofagus gitu. Nah, faring sendiri dia itu membentang dari basis kranii sampai kartilago krikoid. Nah, lalu dia tuh bakal berlanjut hingga esofagus. Nah, si faring itu dia adalah jalur yang sama antara makanan dan udara gitu. Baik, untuk selanjutnya eh, jadi faring sendiri dia itu ada 3 bagian ya. Jadi yang paling atas itu ada nasofaring, di mana dia itu letaknya di posterior nasus dan di superiornya palatum molare. Dia itu tingginya vertebrae cervical 1 sampai 2. Nanti lanjut lagi yang bagian tengah itu namanya orofaring, di mana orofaring itu letaknya di posteriornya si kafum nasi. Terus letaknya itu dia lanjut jadi di vertebrae cervicalis 2 sampai 3. Terus lanjut lagi yang paling bawah laryngofaring, di mana dia letaknya di vertebrae cervicalis 3 sampai 5 dan dia itu letaknya di posteriornya si laring. Baik, untuk selanjutnya, baik kita lanjut ke pertama dulu nasofaring. Jadi di nasofaring itu dia ada banyak struktur. Nah, untuk sebelumnya si nasofaring itu dia seperti tadi letaknya itu dia di posteriornya si kafum nasi dan keduanya itu dia dihubungkan oleh koana. Nah, jadi eh di bagian nasofaring itu dia ada apa aja? Yang pertama itu kita bahas ini dulu, opte. Jadi opte itu apa? Opte itu ostium pharyngeum tuba auditiva eustasii. Nah, ostium itu dia adalah pintu masuk tuba auditiva gitu. Yang dia itu menghubungkan nasofaring dengan cavitas tympanica telinga. Nah, yang kedua itu ada tonsillia pharyngea atau adenoidea ini. Nah, dia itu eh, letaknya di membrana mukosa dinding posterior nasofaring. Nah, biasanya kalau dia itu mengalami pembesaran, itu tuh namanya hipertrofi adenoid. Jadi dia itu bisa mengonstruksi aliran udara hidung dan dia itu bisa mempengaruhi wajah. Nah, si tonsil faringal itu dia banyak terlihat di anak-anak dan dia tuh bakal mengecil ketika nanti sudah pubertas. Gitu. Terus selanjutnya yang paling ini di sini itu ada torus tubarius. Jadi dia itu uh, torus berarti peninggian di sebelah posterior dan superiornya si opte. Nah, terus torus levatorius sini. Nah, di sini tuh dia berarti peninggian di inferiornya opte yang dia itu dibentuk sama musculus levator veli palatini. Terus ada lagi di sini Rhesus pharyngeus yaitu di dorsalnya torus tubarius dan dia itu memanjang sampai mata faring.
Nah, eh, biasanya itu eh, di sini ada, bukan biasanya sih, di sini tuh terdapat jaringan limfoid yang kadang-kadang tuh terdapat di membran mukosa di resepsi pharyngeus ini yang biasanya kita sebut sebagai tonsillia tubaria. Terus untuk selanjutnya kita bahas yang eh orofaring. Jadi ini ya tadi ada opte faringnya yang kita udah bahas tadi. Nah, jadi eh orofaring itu dia termasuk bagian faring yang di bagian kapsul oris. Jadi keduanya si orofaring dan nasofaring itu dia sama laryngofaring itu dia eh, kayak berlanjut gini. Dan yang di tengah itu dia namanya orofaring. Nah, jadi eh, yang pertama itu arcus faratoglossus. Hmm, jadi arcus palatoglossus itu dia itu ada nanti namanya musculus palatoglossus. Nah, arcus palatoglossus itu dia dari palatum mole hingga epilingma. Itu karena dia itu kenapa terbentuk arcus? Soalnya dia didesak sama musculus palatoglossus gitu. Nah, kalau yang arcus palatopharyngeus itu dia itu karena disangka dari musculus palatopharyngeus gitu. Jadi sahabat dia itu kelipatan mukosa tapi di posterior fossa tonsillaris sampai dari palatum mole hingga dinding lateralnya si faring. Terus eh jadi nanti tuh di cekungan antara si palatopharyngeus sama palatoglossus itu ada fossa tonsillaris. Nah, fossa tonsillaris itu nanti bakal ditempati sama tonsilia palatina. Terus ada eh ini Calicula epiglottica. Jadi biasanya kalau kita eh, mungkin tidak sengaja kita tuh eh, mulut kita kemasukan sama benda tumpul. Nah, di sini si di valikula ini dia tuh tempat berkumpulnya benda-benda tumpul itu yang nggak sengaja atau sengaja kita telan gitu. Terus selanjutnya di sini tuh kita bahas yang eh, bagian di apa namanya laringofaring ya. Jadi di sini tuh eh, ada fossa piriformis. Jadi dia tuh letaknya fossa piriformis tuh di bagian kanan sama di kirinya laringofaring. Nah, fungsinya itu dia untuk menampung benda-benda yang tajam. Kalau di valikula kan tadi benda tumpul, kalau yang di fossa piriformis ini dia yang benda-benda yang tajam yang tertuang. Terus sama ada adductus laryngis. Jadi dia itu pintu masuk menuju laring. Dia letaknya di dinding anteriornya laryngofaring. Terus di sini ada yang kedua kita bahas cor. Ini yang aslinya ya gambarannya. Nah, yang pertama itu struktur eksternalnya dulu. Jadi eh, tiap cor itu bisa kita identifikasi adanya apex,
terus adanya basis, basis itu yang sininya ini, terus eh dan sama tiga fasies ini, fasies pemanis sinister, pemanis sinister, dan fasies diafragmatika. Nah, jadi eh si basis itu dia di sini, kalau apex tuh dia di sini. Jadi eh kalau yang basis itu lebih ke kanan, kalau yang apex dia lebih ke kiri gitu. Lalu untuk basis cordis itu dia terdiri dari atrium dextrum yang menghadap ke belakang ke arah craniolateralnya, craniolateral dextra. Nah, sedangkan kalau si apex cordis dia mengarah ke hydrocaudal sinistra, mengarah ke ventricaudal sinistra. Terus di sini eh jadi yang di sini tuh nampak ventral, kalau yang kanan itu nampak dorsal. Jadi di sini bisa di zoom nggak ya? eh Kita lihat pertama dari ruangan jantung dulu. Jadi ada di sini, jadi jantung itu ada atrium dexter, atrium sinister, ventriculus dexter, ventriculus sinister. Nah, eh juga dia tuh ada tiga fasies. Jadi fasiesnya sendiri tuh ada fasies sternocostalis. Eh, ya, nah jadi fasies sternocostalis itu dia terbentuk dari ventriculus dexter dan si atrium dexter, dan di antaranya itu nanti ada sulcus sulcus atrioventricularis. Nah, kalau yang bagian kirinya dia itu disusun sama sedikit auricula sinistra. Terus ada lagi yaitu fasies diafragmatika. Jadi fase diafragmatika itu dia dibentuk sama si ventriculus dexter sama sinister, yang dia ada tengahnya itu ada sulcus interventricularis posterior dan bersandar pada centrum tendineum diafragmatika. Nah, jadi permukaan inferior atrium dextrum yang bermuara ke vena cava inferior itu juga ikut membentuk fasies ini. Terus yang terakhir itu ada fasies pulmonalis. Jadi dia itu dibentuk sama si ventriculus sinister yang bentuk infrasio cardiaca pada fasies medialis pulmo sinister dan atrium dextrum untuk pulmon dexter. Gitu. Jadi auricula jantung itu eh, ada merupakan sudut pelengkap atrium yang dia itu menonjol. Yang dia itu merupakan sisa atrium kanan janin. Jadi auricula itu dapat merendahkan tekanan tinggi di atrium dengan meningkatkan kapasitas atrium saat stres. Luka dalamnya itu kayak di antara atrium yang mengandung musculus pectinati yang menyebabkan pelayanannya itu menjadi kasar. Kalau auricular sinister tadi, terus ini ventricle sinister, ini apex cordis, ada yang tadi sulcus ventricularis posterior, ada ventriculus dexter, ada sinus coronarius, ada sinus coronarius, ada vena cava inferior, ini ada sulcus terminalis, atrium dexter, atrium sinister, sinus obliquus pericardii, ada vena pulmonalis dexter, terus ada auricular dexter, atrium dexter, sulcus coronarius, ventriculus dexter, terus sulcus ventriculus anterior, ventriculus sinister, auricular sinister, truncus pulmonalis, dan ini di sini ada ligamentum arteriosum. Tuh. Dan juga di sini nampak percabangan dari aorta ya. Jadi
eh Yaitu. Nah, di sini selanjutnya ada eh apa namanya? Skeleton cordis. Dia terdiri dari Onlus fibrosum, Trigona fibrosum, dan satu membrana sel. Nah, jadi dia itu fungsinya sebagai tempat melekatnya miokardium untuk eh, kerangka jantung. Jadi dia itu juga untuk melekatnya puspit atau katup jantung, sama dia itu juga isolator impuls antara si atrium dan ventricle. Jadi ini ada uh, septum membranaceus yang internus, itu ada septum membranous atrioventricularis, dan septum membranaceus interventricularis, intratrial. Terus ini uh, selanjutnya udah, jadi ini yang nampak posteriornya ya. Ini ada katup-katup, ada namanya uh, valvula truncus pulmonalis, annulus fibrosus valvula truncus pulmonalis. Kalau ini yang eh nah yang ini tuh annulus fibrosus valvula truncus pulmonalis, ya annulus fibrosus valvula aorta. Terus di sini tuh ada trigonum fibrosum sinistrum, trigonum fibrosum dextrum. Terus ini ada annulus atrioventricular sinister. Ini annulus atrioventriculis dexter. Ini yang baik, nanti untuk lebih jelasnya akan kita jelaskan di slide selanjutnya. Baik, sekarang masuk ke struktur internal. Jadi yang pertama itu ada atrium dexter, di mana dia ada bagian halus, yaitu sinus venarum cavarum, dan bagian kasar itu musculus supinati. Ini yang bagian kasar, kok yang bagian halusnya di sinus venarum cavarum. Terus jadi nanti dia itu si bagian halus dan kasar itu dia dipisahkan sama crista terminalis yang di bagian dalam, dan bagian luarnya di sulcus terminalis itu. Nah, jadi pada satu interatrial itu bakal ada fossa ovalis dan limbus ovalis. Limbus fossa ovalis, di mana dia itu merupakan obliterasi foramen ovale gitu. Jadi eh, dia itu sebelumnya itu foramen ovale gitu. Terus ada ostium arteri vena dexter yang menghubungkan dan ventriculus dexter. Terus juga ada ostium situs coronarius, di mana dia itu terdapat nanti uh, valvula de Bessy. Terus ostium vena cava inferior tuh. Valvulanya valvula Estagis. Iya.
Ini yang valvula tubulosi, yang ini valvula LCC. Terus atrium dexter. Jadi dia itu dimuarai oleh vena cava superior eh yang melewati ostium vena cava superior, terus vena cava inferior yang melewati ostium vena cava inferior, terus ada eh sinus coronarius yang melewati ostium sinus coronarius. Eh ya, dan nanti terdapat lubang di situ sinus ini valvula sinus coronarius. Terus ada vena cordis minima atau ramina venarum minimarum. Terus ventriculus dexter. Jadi dia tuh ada trabecula carnai. Jadi ada musculus papillaris, trabecula marginalis yang ada bandel apifisnya. Terus eh energi biasa menonjol di bagian dalam. Septum atrioventrikular itu sekat ya septum bagian ventrikel kanan dan dexter. Terus ada Ostium truncus pulmonalis, ya septum interventrikular. Terus ada ostium truncus pulmonalis yang membuat dan truncus pulmonalis yang dibatasi sama valvula truncus pulmonalis. Terus atrium sinister. Jadi di sini ada sinus venarum cavarum, auricula sinistra, terus atrioventricular sinistrum yang hubungkan dengan ventriculus sinistrum. Terus juga ada vena ovalis. Valvulis ovalis. Ada vasa ovalis dan valvula foraminis ovala. Terus untuk atrium sinistrum ini dia dimurai oleh vena pulmonalis sinister superior, pulmonalis dexter, dua dan vena pulmonalis sinister inferior nih. Terus ventriculus sinister. Jadi dia tuh yang ada ini apex cordis itu ya, dimana miokardnya tuh dia lebih tebal soalnya kan dia memompa darah ke seluruh tubuh gitu kan. Terus untuk selanjutnya ada vestibulum aorta di mana dia itu bagian ventriculus sinister yang dekat dengan aorta. Terus ada ostium aorta yang dia tuh menghubungkan dengan aorta. Terus vaskularisasi. Eh, dia tuh awalnya dari aorta ascendent, terus ke aorta corona dexter, di mana dia tuh cabangnya ke ramus ventricus A, terus ramus marginalis dexter, terus ramus interatrioventriculis. Cabang-cabangnya. Terus lanjut aorta descendant ke arteri coronaria sinister, cabang ke ramus circumflexa ke ramus marginalis sinister, ramus ramus intra-arterioventricularis, rami, rami lateralis. Terus eh, jadi yang ini tuh ventral, yang ini dorsal. Nah, jadi sinus coronarius itu dia eh, bercabang ke vena cardiaca magna, vena cardiaca media, vena cardiaca parva, vena cardiaca eh, posterior. Nih, nih ya sinus coronariusnya. Terus sekarang masuk ke katup jantung. Jadi katup jantung itu ada empat.
Jadi ada dua katup atrioventricularis, di mana ada katup tricuspid, 223, dan bicuspid. Jadi eh ini bagian anterior, posterior, se- eh, setal, terus yang ini cuma dibagi posterior sama anteriornya aja. Terus semilunar atau eh apa namanya, bulan sabit. Nah, jadi eh dia itu yang pulmonal, dia itu ada anterior dexter sinister, ini anterior dexter sinister. Terus kalau yang aorticus itu coba itu yang dexter, ini si dexter ini pihak posterior. Oke, nah jadi valva tricuspidale atau valva atrioventricular dexter itu dia itu eh di antara atrium dan ventriculus dexter. Nah, di mana yang valvula bicuspid itu dia letaknya di antara atrium dan ventriculus sinister. Ini kan kayak tiga itu kan, ya ini kan satu. Tuh, nah terus jadi dia tuh tiap cuspid itu dihubungkan dengan musculus papillaris yang berada pada ventriculus oleh chorda tendinae. Nah, terus selanjutnya adalah valvula pulmonalis. Jadi dia itu antara ventricle dexter dan ventriculus pulmonalis. Terus yang valvula aorta itu dia valva aorticus maksudnya itu antara ventricle sinister dengan aorta tuh. Jadi katup itu dia fungsinya untuk mencegah darah balik ke ruang ventrikel ya. Gitu. Terus sirkulasi jantung. Nah, jadi ini tuh dimana yang katup ventricularis terbuka, simularis tertutup, dia ada pengisian pasif, dada dada kanan masuk ke ventrikel. Terus yang ini kan masuk ya. Terus di sini tuh gambarannya kontraksi atrium nanti dia bakal memeras darah ke ventrikel lebih banyak sampai tuntas. Nah, terus kontraksi ventrikelnya itu isovolumetric. Ventrikel itu jadi lebih tinggi dari atrium, jadi katup AV itu nanti bakal tertutup. Nah, ketika katup AV tertutup itu, katup semilunar itu belum terbuka, jadi dia tuh nggak ada masuk dari ventrikel atau keluar. Terus tekanan terus meningkat gitu. Nah, ketika eh, tekanan ventrikel itu melebihi tekanan aorta dan pada tengkuk pulmonalis, katup semilunar tuh bakal buka sampai sebagian darah itu keluar dari ventrikel menuju aorta maupun tengkuk pulmonalis. Selanjutnya, tekanan ventrikel tuh nanti bakal terus turun di bawah tekanan aorta, katup semilunar bakal menutup. Terus saat semilunar itu udah tertutup atau AV belum terbuka soalnya tekanan ventrikel kan masih lebih tinggi dari tekanan atrium. Jadi darah itu tertahan di atriumnya. Itu nah jadi di sini tuh ketika kita biasanya kan kalau mengukur darah itu kan ada tekanan sistolik dan diastolik. Karena jadi untuk sistolik itu ketika ventrikel itu dia berkontraksi untuk memompa darah ke luar jantung. Nah, katup semilunaris itu terbuka, sedangkan katup si atrioventricular itu nanti bakal tertutup. Kalau yang diastolik itu ketika si ventrikel itu dia relaksasi dan terisi darah sama si atrium gitu. Jadi katup semilunarnya itu tertutup, sedangkan yang atrioventrikularnya itu udah
dia bakal terbuka. Terus yang posterior inferior view ya ini, dimana saat katup atrioventrikular membuka itu si chorda tendinea itu dan musculus papillaris itu akan relaksasi menarik kuspit ke bawah. Jadi tekanan saat tekanan di bawah katup lebih tinggi dari yang bagian atas, maka si kuspit itu bakal terdorong ke atas biar menutup gitu. Terus nanti chorda tendinea dan musculus papillaris itu bakal menegang gitu. Terus ketika tekanan di belakang katup lebih tinggi, maka katup nanti itu bakal membuka. Nah, ketika tekanan di depan katup itu lebih tinggi, katup menutup. Tuh, ini buka, dia tutup ke kanan lebih besar dengan katup. Katup tidak membuka ke arah belakang, soalnya katup itu bersifat searah. Terus selanjutnya kita akan membahas diafragma. Jadi, diafragma itu adalah pembatas kavitas torasis dan kavitas abdominis. Jadi dia tuh ada dua bagian, ada centrum tendineum dan pars muscularis. Jadi yang sentralnya centrum, yang ininya pars muscularis yang perifernya. Nah, jadi untuk pars muscularisnya sendiri itu ada pars sternalis, costalis, dan lumbalis. Sternalis nanti ada trigolum costellari yang bisa dilewati sama arteri vena obligativa superior dan vena lymphatica. Yang dia tuh merupakan locus resistensi minimalis. Jadi biasanya itu bisa terjadi hernia diafragmatika jadi hernia di diafragmatika itu maksudnya. Nah, terus pars costalis itu dia yang membentuk kubah. Jadi diafragma pars di diafragma. Terus yang selanjutnya pas di yang bawah itu. Terus di pars lumbalis itu dia ada ini ligamentum arcuata lateral yang dimana dia tuh merupakan penambalan musculus quadratus lumborum. Terus ini ligamentum, nah nih arcuata medial di mana itu di ventral aorta yang merupakan satuan curs dextrum dan curs sinistrum gitu. Iya, yang median tuh. Terus kalau medial tuh yang ini. Median, yang lateral. Nih, median. Median itu yang ini tadi ya. Kalau yang medial, itu dia penebalan musculus psoas major. Terus, sekarang kita bahas yang lubang-lubang ini. Jadi ada hiatus aorticus. Jadi dia itu di VTH 12 dilalui aorta, ductus thoracicus, vena azygos sama vena miazygos. Terus ada nah, ini ya aortanya. Ya Allah, nggak kelihatan. Jadi di sini loh, nggak bisa. Di sini itu yang 12. Jadi urut. Jadi 12, 10, 8. Articus, esophagus, yang foramen vena cava morgagni. Jadi sesuai nama aja. Jadi kalau ini dilewati level vena cava inferior, ya aorta, terus di sini dilewati sama esophagus. Tuh. Tapi selain esophagus ada rem esophagus sama arteri vena gastrica sinistra. Terus kalau yang apa tadi ini vena cava itu ada level venicus lector sama fossa lymphatica nanti juga bisa lihat sih. Terus ini neurovascularisasinya jadi ada arteri perikardiovenica dexter sama sinister. Terus
arteri muskulosklerotika, terus vena paradilateralnya, dan dia tuh diinervasi sama nervus phreniculus di nervus spinal atau nervus spinalis C3 sampai C5. Terus selanjutnya mediastinum. Jadi mediastinum itu dia membentang dari angulus sternalis sampai diskus intervertebralis antara VTH 4 sampai 5 dan membagi menjadi mediastinum superior dan inferior. Ini yang bagian superior, yang di sini tuh inferior gitu. Nah, jadi eh, mediastinum eh, mediastinum yang bagian superior itu ada timus, trakea, esophagus, alveolar aorta, dan di cabangnya. Terus ada vena cava superior, esophagus, laryngeus, recurrens, ada ductus thoracicus juga. Terus, yang inferior, dia tuh dibagi jadi tiga, ada anterior, medial, dan posterior. Nah, jadi kalau yang di bagian anterior itu, dia di sininya ada sternum, di belakangnya itu mediastinum media. Ada apa aja di sini? Ada timus, nodus, intrathoracic vessels, sama thyroid tissue. Terus di sini mediastinum medial itu ada apa aja? Ada perikardium, ada aorta ascendens, ada jantung, ada vena cava superior, vena cava inferior, ada brachiocephalic vessels, ada pulmonary vessels, ada trachea sama main bronchi, ada vagus, ada left recurrence lateral nervous juga gitu. Terus di mediastinum posterior, jadi anteriornya tuh dia ada mediastinum median, kalau posteriornya ada uh, anterior thoracic vertebral column. Dimana di sini tuh ada esophagus juga, terus ada azygos dan mesozygote sama aorta descendens. Terus sudah selesai. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.